Rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Al-Hajj Ahmad Muhaimin atau Ki Tile Muda dari Curug Tangerang. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, waqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis shalah. Al-ayah, waqala nabiyyu diem bae. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala al ulama man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu. Wa qala syair fi kitabi ta'lim muta'allim, akhul ilmi hayun khalidun ba'da mautihi. Cara kebaik. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Barang ilahi las wahabli tau fa'in Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru-guru kita semua yang alhamdulillah senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Ayah Kiai Haji Sopa Rosid SPDI, guru kita Ayah Kiai Haji Son Haji, guru kita Kakanda Ustadz Toharudin, guru kita Kakanda Ustadz Jalaluddin. Semoga senantiasa guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, jembar rizki,
serta mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh terus solehah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kepada Bapak aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Lurah Jatake, Bapak Budi Wasono, Bapak Jaro Haji Dadang Hermawan, Bapak Samsuri Ketua RW 06 Jatake, Bapak Sugiyanto Ketua RW 07 Jatake, Bapak Yudi Perdian Ketua RW 02 Gandasari. Mudah-mudahan para aparatur pemerintah kita dijadikan pemerintah yang adil, amanah, serta mudah-mudahan diberikan rasa kasih sayang yang amat sayang kepada kita selaku masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Khusus kepada Ketua DKM Al-Furqon Bapak Abdurrahman, yang terhormat Bapak Amil Ahmad Hairudin, Bapak Amil Yahya Muhaya, yang terhormat Bapak Haji Misnan, donatur tetap ya. Alhamdulillah ya. Para donatur mudah-mudahan Allah limpahkan hartanya, serta mudah-mudahan Allah berkahkan hartanya. Amin ya robbal alamin. Kemungkinan ada donatur tetap dan ada donatur yang tidak tetap ya. Yang terhormat Bapak Endi Suhendi selaku tokoh masyarakat, Bapak Sularso, Bapak Hamid Ketua PHBI Isra wal Mi'raj, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan jerih payah para panitia demi terselenggaranya peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Minggu 26 Januari 2025, menggapai cahaya keimanan dari perjalanan agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, DKM Jami Al-Furqon Cikoneng Jatake Gandasari, Kiai Sofa Rosid, Ustadz Ahmad Muhaimin Tile Muda. Selanjutnya baca aja sendiri Bu. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pertama, yang paling utama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat terbaiknya, terutama nikmat iman wal Islam. Kita memuji seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada paduka alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba tabi'innya, serta min jumlati kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya robbal alamin. Bu, Tile ganteng nggak Bu? Ah, ini ada tile muda, ada tile tua berarti. Mungkin kalau generasi LPG nggak bakalan tahu sama tile. Yang tahu sama tile mah itu generasi minyak tanah. Iya. Kalau generasi LPG nggak tahu sama tile. Apa itu tile? Ya, tile itu legend. Ya, jadi legenda pelawak. Berhubung ada tile yang tenar ini, terus bukan ngikut tenar, bukan. Karena memang dari sekolahan SD, SMP, SMA sampai pesantren itu dipanggilnya tile aja, suwe. Iya. Soalnya dulu itu paling gak mau dipanggil tile, ngeledek itu mah dulu mah. Tapi sekarang dijadiin pamor, ya. Sekarang dijadiin pamor, yang mana alhamdulillah pribadi saya
bisa hadir di tempat ini, bisa kumpul kita bersilaturahmi. Alhamdulillah pada malam hari ini sohibul wasilah Kang Ustadz Jalal, ya, Kang Ustadz Jalal yang ganteng manis, ya. Mungkin ibu-ibu udah pada tahu kan? Ama guru sendiri masa nggak tahu? Hah? Tahu ya? Iya, Kang Ustadz Jalal gitu. Martabak manis belum mateng. Cakep atuh. Martabak manis belum mateng. Dimakan ikan lele. Kang Ustadz Jalal manis dan ganteng, tapi malam ini kalah sama Ustadz Tile. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang mana pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Isra wal Mi'raj. Mungkin ibu dan bapak sering mendengar dari guru-guru kita bahwasannya Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Kenapa? Dari masjid ke masjid, bahwasannya seberapa pun sibuknya kita, profesi apapun kita selaku umat Rasulullah jangan sampai lupa ke masjid. Dalam arti kata, ketika kita sujud di masjid, datang ke masjid kita sujud sholat, yang mana yang harus kita laksanakan, mau tidak mau ibadah yang pokok dalam satu hari satu malam 24 jam, yakni sholat. Neng, sholat neng. Neng, ada perawan sholat, pemuda sholat. Jangan sampai enggak sholat. Karena dengan sholat kita bahagia. Dalam di azan aja, kumandang azan dikatakan hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kebahagiaan. Maka secara otomatis orang yang mau sholat, orang yang melaksanakan sholat itu pasti bahagia. Namun dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah dari masjid ke masjid, sebelum berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah dadanya dibelah dulu. Dadanya dibelah, dibersihin. Itu kenapa bisa dibersihin? Itu bukan berarti Rasulullah kotor. Bukan berarti jangan sampai kita punya tekad ketika kita mendengar riwayat Isra Mi'rajnya Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kita jangan sampai punya tekad bahwasannya hati Rasulullah itu kok kotor. Jangan sampai. Itu contoh kepada kita, contoh untuk umat-umat Rasul bahwasannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membersihkan zahir saja, tapi kita juga harus bisa membersihkan batin. Karena kotoran-kotoran yang ada di hati kita banyak, Bu. Yang satu ujub, terus takabur, terus sombong, terus bahkan penyakit yang masih nempel di diri kita, kebanyakan orang bahwasanya penyakit al-bukhlu. Apa bukhlu? Pelit. Iya. Beli pulsa mah 1 bulan 100.000. Sedekah ke masjid mah 1 bulan cuman 2.000. Betul? Iya. Beli motor mah PCX 30 juta. Kendaraan yang ada di dunia untuk aktivitas kita sehari-hari kendaraan 30 juta. Tapi ketika datang Idul Adha, hari raya kurban, kambing 5 juta kita nggak kebeli. Kenapa kita tidak berpikir bahwasannya kita di akhirat ingin mempunyai kendaraan? Coba pikir, Bu.
Bu, wah ini mah serius katanya nih Ustadz nih. Aduh iya kan katanya pengen ngaji. Ya, coba kita pikirin. Fasilitas-fasilitas yang kita punya di rumah, motor, mobil, tidak sebanding dengan fasilitas yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Betul? Maka dari itu tadi dari Isra Mi'rajnya Rasulullah dari masjid ke masjid, namun sebelum berangkatnya Rasulullah itu dibersihkan dulu hatinya. Mudah-mudahan kita wasilah daripada Isra wal Mi'rajnya Rasulullah, bahwasannya kita dibersihkan sedikit-sedikit, terkikis kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi gibah bu itu ya, ngomongin orang itu. Makanya dengan pengajian ini sedikit demi sedikit kotoran-kotoran dalam hati kita insya Allah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau sama ibu-ibu mah percaya ngajinya rajin. Iya, insya Allah bu, ngajinya rajin, terus ngomongin orangnya juga rajin. Atau iya ibu-ibu mah, atau ustadz mah di masjid baca kitab, Kang Ustadz Jalal mah baca kitab di masjid nyerocos aja. Ibu-ibu mah di luar malah metis jambu. Atau iya sambil ngomongin guru, udah metis jambu sambil ngomongin guru. Lihat tuh Ustadz Jalal sarungnya baru lagi, kayaknya dapat ngutang tuh mah. Ada aja itu diomongin ya. Makanya dengan wasilah Isra wal Mi'raj mudah-mudahan sedikit demi sedikit kekurangan dalam diri kita, kekotoran-kekotoran dalam hati kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak panjang lebar, saya mungkin mengisi sekuatnya aja ya Bu ya. Kuat setengah jam, kuat 2 jam, kuat 3 jam, tapi kayaknya nggak mau sih, bosan katanya lihatnya. Alhamdulillah, yang mana dalam sholat, ketika kita berbicara sholat bahwasannya tadi dikatakan sehari semalam dalam 24 jam kita melaksanakan sholat itu 5 waktu. Itu dalilnya ibu-ibu yang rajin ngaji mah udah pada tahu dalilnya. Ya. Aqimus sholah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an aqimus sholah. Aqimus sholah itu bahwasannya aqimus sholah kalau kata anak santri itu amr. Amr itu dalam kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Memerintah kepada satu perkara, maka memerintah kepada itu perkara. Wah bingung gua, nggak ngerti ya. Contohin, kita selaku anak, ibu kita nyuruh ijah, ada, mohon maaf dipinjem dulu. Ijah, bikin papais. Tahu papais? Iya, papais itu kue tradisional di Tangerang. Pasti nggak ada yang nggak tahu, pasti tahu semua papais. Ya, papais. Kalau dulu itu waktu Tile masih kecil itu suka dinyanyiin papais di Sunda mah, daerah Sunda. Itu ma papais tutung yuk urang masih eus pundung yuk. Ih, lo jelema jadul lah gitu mah. Iya, sambil enjot-enjotan di pohon jambu. Iya. Enjot-enjotan, kalapa jambu mede. Ma oyot datang di hua pantai. Idih, ngarah kapal jasa. Terus lama-lama ngumpul, udah ngumpul semua nyanyi lagi dulu mah. Ya, lempal lempi lempal lempong, adu pipi jeung nu idi. Ya, itu dulu. Jadi zaman jadul mah itu main-mainnya gitu. Ya, zaman jadul mah di Sunda tuh, ya. Maka tadi tuh ketika orang tua kita
memerintahkan untuk membikin papais, ya papais bahasa Melayunya papais apa itu? Sama aja ya. Iya, soalnya ini ada atensi dari panitia, ketua panitia bahwasannya ngomongnya harus Melayu aja. Lu bingung ini. Caca letot asana yo. Ya. Jadi papais itu ketika orang tua memerintahkan membikin papais, maka secara otomatis kita harus menyiapkan kelengkapan yang ada dalam papais. Apa kelengkapan papais? Jadi seolah-olah ibu kita memerintahkan membikin kue papais itu, Neng, nok, nyiar tipung, cari tipungnya. Dari terigu bu, papais. Dari tepung ya, dari tepung. Terus ngambil daun pisang, cau, ya. Terus suruh nyari santan. Pokoknya imang ngis karedok belah, campur ya, nyari santan. Tuh, dari kata papais seolah-olah ibu kita memerintahkan mencari tepung, mencari daun pisang, mencari santan. Allah mengatakan aqimus sholat, dirikanlah olehmu sholat. Maka ketika Allah memerintahkan aqimus sholat, mendirikan sholat, kelengkapan daripada sholat itu kita harus cari. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah sholat tanpa ilmu. Maka secara otomatis Allah pun memerintahkan bahwasannya cari rukun wudhu, cari rukun sholat, cari pembatalan wudhu, cari pembatalan sholat. Yakni secara garis besarnya kita harus ngaji. Siap ngaji? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari tadi kita dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya mencari ilmu agama itu fardu, ya, fardu banget, ya, ala kulli muslimin, ke setiap muslim perempuan, muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Asyadun nas azaban yaumal qiyamah, asyadun nas nadamatan yaumal qiyamah, asyadun nas azaban yaumal qiyamah. Pang banget narugi, pang banget nalangsa, menyesal, pang banget nasiksa, yakni rojulun. Ketua panitia rojulun kan. Iya, rojulun itu kan laki-laki. Kata ibu-ibu, untung gua mah enggak. Itu bab taglib bu. Ketika membicarakan rojulun laki-laki, maka secara otomatis pasangannya pun ikut. Berarti rojulun wam ro'atun, laki-laki maupun perempuan. Amkanahu tolabul ilmi, dia bisa memaksakan diri untuk melaksanakan pengajian ke masjid ini, ke masjid Al-Furqon. Tapi palam yatlubu, dia tidak pernah melangkahkan kaki untuk ngaji. Nanti pas kiamat nih, di kiamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan ada umat-umat Rasul yang paling banget siksanya dan banget menyesal dan banget ruginya itu, yakni orang yang tidak mau ngaji. Jangan mentang-mentang masih muda, masih gagah perkasa, punya motor ninja, sambil bawa bebek tercinta, muter-muter ke sono Citra Raya. Iya, nemu pohon cemara, duduk berdua. Bahaya. Jadi parabola. Apa parabola? Parawan jebol tila. Na'udzubillah min dzalik. Makanya
anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita ini harus kita arahkan ke pengajian. Kadang-kadang kan bilangnya gini, lah biasa ustadz mah, kiai mah, pendakwah mah suruhnya ngaji aja. Ya. Anti sekolah bukan, Bu. Bukan anti sekolah. Silahkan anak ibu sekolah setinggi apapun anak sekolah, tapi jangan sampai lupakan majelis taklim. Karena apa? Karena hakikatnya orang tua yang sukses itu orang tua yang mendidik anaknya bisa sholat dan mau mengaji. Tidak mungkin anak kita bisa melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu tanpa didasari oleh ilmu. Maka dari itu kita selaku orang tua harus bawel, harus nyare kanan baik, ya, harus bawel kepada anak-anak kita. Andaikan anak-anak kita dibiarkan, itu anak-anak kita sekarang mainnya apa? FF. Iya, mainnya FF terus TikTok, foto-foto gini aja, sampai ngelel-ngelel. Itu kayak setruk aja itu mah perawan kadang-kadang, ya. Iya main TikTok. Tapi kalau kita jaga dan kita bawel selaku orang tua kepada anak kita, itu insya Allah anak kita lama kelamaan sebadung apapun anak kita, senakal apapun anak kita, ketika kita orang tuanya, ibunya dan bapaknya itu terus mengarahkan kepada jalan yang benar, yakni majelis taklim, disuruh ngaji, insya Allah lambat laun anak kita diberikan hidayah oleh Allah jadi mau. Amin ya robbal alamin. Makanya jangan malas, Bu, ya, jangan malas nyuruh anak suka ke pengajian, apalagi sampai langsung ke sono ke pesantren. Kadang-kadang kan pemikiran sekarang mau pesantren nggak jelas, masa depan yang nggak jelas. Pesantren kata siapa? Santri nih, anak pesantren makan santri. Ya, santri itu di dalam ejahan Inggris itu suntri. Apa sun? Matahari. Jadi kan dalam bahasa Inggris itu ejahan itu dibalik-balik. Sun dibacanya san, kayak sanselik. Sanselik kan tulisannya sun silek, dibacakan sanselik, betul? Tuh santri juga dalam ejahan Inggris sun dibaca san. Apa sun dibaca san? Matahari. 3, 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti matahari ketiga. Siapa matahari kedua? Yakni para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Siapa matahari yang pertama? Kangjeng Nabi Rasulullah. Anta syamsun badrun nurun fawqa nuri ziru wa qali. Gak enak amat. Salira ya Rasul kaya sang surya, kaya bulan bercahaya, ya Rasul zat yang mulia, yang punya cahaya ning cahaya, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Rasul cahaya pertama. Rasulullah menerangi dunia itu tidak perlu banyak, cukup hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebat nggak? Hebat.
Rasulullah itu anta syamsun. Diibaratkan matahari menerangi bumi itu cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih santri mah hebat-hebat Bu. Iya. Jadi jangan sampai kita pesimis sebagai ibu, sebagai orang tua ketika anak kita di pesantren. Jangan sampai pesimis. Nanti gimana masa depannya? Gimana nanti kehidupannya? Jangan pernah pesimis tentang masalah santri. Santri untuk mengejar sukses tidak perlu merangkum manuskrip dalam bentuk skripsi S1. Itu perlu santri mah. Nggak perlu. Merangkum manuskrip dalam bentuk magister S2. Nggak perlu santri mah. Merangkum manuskrip dalam bentuk disertasi doktoral S3. Nggak perlu santri mah. Santri langsung 3S. Santri sangat sukses. Hidup santri. Tapi awas Bu, jangan salah ngisiin. Nanti santri sangat susah lagi. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua, ketika anak kita, saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita yang ada di pesantren, yang masih menuntut ilmu di pesantren, kita dukung dan kita doakan mudah-mudahan dijadikan ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini banyak santri ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan adanya santri itu hebat. Bisa jadi Allah tidak menurunkan bala ke kampung kita karena ada kiai. Karena masih ada kiai, karena masih ada santri. Makanya jangan suka sebel aja sama santri. Iya, ini mas santri ngeberi jalan rame-rame. Ada yang ngomong, lihat tuh pemburu arwah tuh, pemburu arwah. Pemburu arwah. Atau kebahagiaan santri itu tidak ada lagi. Kebahagiaan santri, mas santri nih. Kalau ngomongin santri Pak ya, kalau ngomongin santri kebahagiaan santri mah nggak ada lagi. Ketika rebahan di kobong, di pesantren di kamarnya masing-masing rebahan, dengar speaker di Masjid Al-Furqon itu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah ke mod. Maka dari itu kepada warga Kampung Cikoneng untuk bisa takziah ke rumahnya. Itu santri yang di rumah mah keluarga musibah itu pada nangis, santri melangsung hore. Iya, santri mah langsung itu santri dengar kayak gitu langsung ke warung. Langsung ke warung beli rokok. Iya, beli rokok 20.000. Terus kata yang punya warung, duitnya mana? Bu, kan tadi ada pengumuman di masjid. Oh, nanti cair, pokoknya cair. Pokoknya cair. Selang 2 jam ada pengumuman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu santri langsung, berdiri lagi. Ada 2, belum juga ngomong udah ada 2 aja. Ada 2, bener mantap ini mah ada 2 kata dia. Alhamdulillah bahwasannya yang tadi Pak Kemod itu hidup lagi. Itu santri langsung tepak jidatnya. Kenapa nggak jadi mati tuh anaknya? Maka kebahagiaan santri itu tidak ada lagi. Santri mau unik. Iya, santri yang mau unik. Jadi kalau ada apa-apa, ya kalau ada apa-apa itu jangan suka nyalahin santri. Iya, sendal nggak ada santri disalahin. Apa-apa santri. Terus buah-buahan di mana-mana itu santri. Tuh santri itu yang ngambil buahnya. Iya, santri mah. Makanya Kang Ustadz Jalal nih, Kang Ustadz Jalal kan punya santri. Kang Ustadz Jalal nih kalau prinsip santri mah gini, kalau punya kiai punya santri. Iya, apapun buah-buahan, tanaman yang ditanam oleh kiai terus berbuah, itu prinsip santri mah punya kiai punya santri. Jadi itu para kiai-kiai Cikoneng nih yang punya santri, jangan harap tak panen, jangan harap.
Kalau punya santri jangan harap panen. Karena apa? Santri mah atuh gitu. Jadi apa namanya? Habis aja. Itu kiai kesel ya. Berhubung dia manggahnya habis aja, nggak bisa makan. Ditulisin nama santri, sama kiai. Awas, Allah itu maha tahu. Walaupun yang punyanya tidak tahu, Allah maha tahu. Itu santri, jahilnya santri nih. Itu santri dibalas sama tulisan lagi sama santri. Awas, walaupun Allah maha tahu, tapi Allah mah tidak banyak omong. Hebat santri mah, ada aja akalnya. Kiai punya pohon kelapa, itu dia manjat tengah malam. Kiai dak keluar, Pak Kiai, jalan ke langit ke sini ya. Santri itu, makanya santri mah tadi itu santri itu unik, makanya mudah-mudahan santri-santri kampung sini dijadikan ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Balik lagi dari Papais tadi. Papais ya, Bu ya. Aqimus sholah, bahwasannya ketika kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan ibadah dalam 24 jam itu sholat. Ketika kita sholat tidak tahu rukun wudhu, pembatalan wudhu, tidak tahu rukun sholat dan pembatalan sholat, maka sholat kita itu dikhawatirkan tidak sah. Ya, dikhawatirkan tidak sah. Maka dari itu alhamdulillah dengar dari Kang Ustadz Jalal bahwasannya di sini di masjid ada pengajian setiap sebulan sekali ya. Sebulan 2 kali. Sebulan sekali ya. 2 ya, iya alhamdulillah. Nah, tinggal kita maunya. Amin ya robbal alamin. Ketika kita mendapatkan hidayah, ada keinginan dalam hati kita ingin kumpul bareng ngaji di Masjid Al-Furqon, kita harus ada upaya. Banyak sekali orang yang bilang kayak gini, mau padahal mah cuman gimana ya? Mau padahal mah cuman gimana? Karena tadi belum ada upayanya ketika hati kita ingin melaksanakan pengajian di Masjid Jami Al-Furqon ini, kita ada upaya, kita melangkahkan kaki, niat bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan salah dan jangan kaget ketika memang kita tadinya tidak pernah mengaji, kadang-kadang tuh tetangga itu ada aja, woi tumben pantesan hujan gede sia iyo cenah ke masjid. Ambo, itu jangan heran ya, jangan heran. Di setiap daerah, di Cikoneng, di Bitung, di Curug, di daerah manapun, ketika tetangga kita nggak pernah ke masjid, terus ke masjid pasti ngomongnya gitu, pantesan galedek durdor cenah. Iya, jadi jangan sampai kesinggung karena seperti itu. Terus niat kita bismillah, lambat laun lama kelamaan ketika kita istiqomah melaksanakan pengajian 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, lama kelamaan ketika istiqomah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sayang kalau andai kata dalam 1 bulan kita tidak mengikuti pengajian. Amin ya robbal alamin. Karena tadinya tidak mau, karena ada upaya kita berangkat ke pengajian, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran hati bahwasannya kita akan melangkahkan kaki ke pengajian. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari tadi ketika ngaji kita alhamdulillah rukun wudhu kita udah tahu, pembatalan wudhu kita udah tahu, rukun sholat dan pembatalan sholat pun kita alhamdulillah udah tahu. Insya Allah kita minimal mendapatkan predikat sah. Ibadah itu diterima dan tidaknya ibadah kita itu hak Allah. Kita selaku umat Rasulullah menggapai predikat sah.
ketika sah menurut fikih, maka insya Allah ada harapan untuk diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Makanya ibu-ibu nih, biasanya kan 1 bulan sekali nih ibu-ibu suka ada tamu ya. Ini ngaji nih Bu, sebulan sekali kan suka kedatangan tamu ya. Namanya apa? Head, itu bahasa kitab. Kalau bahasa anak sekolah mens ya. Kalau bahasa Jawara itu si bewok muntah darah. Kok bisa gitu? Ya taunya dari Jawara gitu. Pas di Jawara itu lagi ngelamun aja gitu. Weh kunaon? Ngelamun baik. Puyeng lah si bewok muntah darah. Terus kok bisa ini? Atuh si botak merana. Tuh, ibu-ibu itu sebulan sekali suka kedatangan tamu head. Masa head paling sedikit itu, masa head itu 1 hari 1 malam. Yang kedua, masa head yang kebanyakan dipakai dan kebanyakan terjadi di para ibu-ibu yaitu 1 minggu. Banyaknya masa haid lingkaran. Banyaknya lingkaran masa haid itu 15 hari 15 malam. Maka ketika 15 hari 15 malam itu ke-16 ke-17 itu bukan haid tapi darahnya darah saya ngomong istiqomah eta. Darah istihadoh ya, darah penyakit tuh. Maka kita nih selaku orang tua punya anak perawan kita kasih tahu. Takutnya anak perawan kita ketika memang sudah haid, masa haid anak kita sudah mencapai 15 lebih, 17, 18, anak kita, "Neng, kok nggak sholat?" Masih haid, Bu. Coba yang ke-17 itu bukan darah haid, wajib sholat. Wajib sholat. Ustadz, kok wajib sholat? Kan masih keluar darahnya. Terus gimana sholatnya? Ya pakailah cambro di piring. Kalau enggak, aku pakai whisper. Selain lentur, tahan bocor. Sholatnya pakai itu tuh, pembalut. Sholatnya pakai pembalut. Maka anak-anak kita ketika perawan itu kita harus kasih tahu. Takutnya gitu. Takutnya memang belum haid, sudah haid, terus masanya sudah melampaui batas 15 hari itu, maka bisa dipastikan ke-16 hari, 17 hari, 18 hari itu mah darah istihadoh. Maka dari itu ketika darah istihadoh, bulan puasa tetap wajib puasa, waktu sholat datang tetap wajib sholat. Tadi caranya ketika sudah bersih 15 hari itu langsung mandi biasa. Mandi wajib, mandi haid. Tuh, setelah mandi biasa waktu sholat datang itu bersih-bersih. Setiap waktu sholat datang bersih. Dan wudunya itu orang ibu-ibu yang istihadoh, ya barangkali ada yang mungkin pernah terjadi ya. Itu kalau ibu-ibu istihadoh itu dalam keadaan istihadoh, wudunya itu harus pas waktunya. Waktu dohor datang baru wudu, bersih dulu biasa ya, pembalut yang lama buang, ganti yang baru wudu. Jangan gini setengah 12 waktu dohor belum datang udah bersih udah wudu. Maka itu mah wudu yang setengah 12 nggak bisa dipakai sholat untuk waktu dohor ya. Itu jadi harus paham ya. Ibu-ibu, bapaknya ini juga harus paham ya. Bapaknya harus ngasih tahu kepada istrinya, karena kewajiban seorang suami yakni memberikan ilmu kepada istri dan anak-anaknya. Makanya penting, alhamdulillah di Masjid Al-Furqon ini senantiasa diadakan pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan guru-guru tetap diberikan kesehatan dan mudah-mudahan jamaahnya semua tetap semangat
melaksanakan pengajian. Amin ya robbal alamin. Udah datang ya kiai yang kedua ya. Iya, alhamdulillah. Selamat datang. Bu, terus bingung jangan ngomong terus kumaha. Nah, maka dari itu tadi anak-anak kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah taufik hidayah mau mengaji, yang mana minimal anak-anak kita ketika dia beribadah yang wajib dia tahu ilmunya. Masa bodoh dalam arti kata, boleh jadi anak kita jadi pilot, jadi insinyur, jadi apa, tapi ketika dia sholat, suksesnya orang tua itu ketika waktu sholat datang, azan berkumandang, itu anak kita wudu. Jangan sampai anak kita hanya digembleng dalam lembaga dunia saja, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Korea, pinter bahasa apa, jangan. Maksudnya bagus, bahasa itu bagus. Dalam arti kata, jangan sampai anak kita jago bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin itu, tapi ketika pulang ke rumah dia tidak bisa baca Al-Quran. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Makanya selebihnya ketika anak kita bisa kori, kayak kori-kori yang merdu suaranya enak ya, kayak kori-kori itu tahu hukum-hukumnya ya, kori-kori itu enak. Jadi dengan ilmu hidup jadi indah, dengan ilmunya, dengan ilmu hidup jadi indah. Dalam arti kata keindahan ilmu itu banyak. Tadi kori kalau nggak tahu ilmunya tuh acak-acakan baca ya, berhubung tahu ilmunya jadi enak kita dengar gitu. Jadi likulli maqolin makomun, walikulli makomun makolin. Jadi ilmu itu ada apa namanya, tempat-tempatnya. Pak Belit ngomong. Iya, ada tempat-tempatnya tadi. Jadi kalau baca Quran gimana, kalau baca kitab gimana gitu. Kalau baca kitab mah nggak pakai ihfa, nggak pakai izhar juga, nggak ada yang ngomelin bu. Iya, baca kitab mah ilam annal awamila pinahwi miatu amilin itu. Tapi kalau baca Quran itu nggak boleh, harus pakai idgham, ada gunah, ada ikhfa, ada izhar. Kalau baca kitab mah bebas, mau ikhfa tidak diikhfakan juga nggak apa-apa, izhar tidak diizharkan juga terserah. Kalau kita baca kitab, tapi baca Quran mah mohon maaf, mau baca kitab mah harus pakai tajwid. Lagunya juga jangan asal-asalan. Iya, lagunya mentang-mentang sekarang pemikiran luas, orang-orang sekarang mah ya pemikirannya terlalu bebas dan pemikirannya luas. Itu bahwasannya lagu Quran, baca Quran lagunya bebas. Kayak orang Kerawang baca Quran pakai lagu Kerawang ada. Iya. Aro'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim. Salah itu mah Bu ya, salah. Jadi ilmu juga harus ada batasannya. Jadi ada tempat-tempatnya ilmu itu. Jangan ini, kecuali baca kitab. Kalau baca kitab tadi tuh, baca kitab mah bebas. Lagunya juga kalau misalkan di kitab itu kan ada siiran-siiran. Ya, di siiran-siiran itu bebas lah. Kalau misalkan bahar-bahar bosen, kan bahar itu kan ada bahar khofif, ada bahar towil, ada bahar basit, ya. Itu banyak bahar ya. Bahar-bahar itu. Kalau baca kitab itu, siiran-siiran dalam kitab itu bebas. Bebas, mau lagu dangdut juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bil jarri wa tanwini wan nidawal wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Apal nggak Bu? Bitapa altawa atat swayap ali
wa nuni aqbilan nabi'lun yanjali. Sungguh mati aku jadi penah. Iya hafal eta. Iya, bebas. Kalau baca kitab mah siiran-siiran dari kitab. Kalau bosan, andai kata bahar-bahar bosan gitu, mau lagu dangdut gitu, sensasi itu nggak apa-apa. Kalau baca kitab, tapi baca Quran mah enggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin takut terlalu malam ya, Pak ya, Ibu. Mohon maaf, izin bahwasannya perkenalan Tile ini pribadi pemula, wasilah dari Kang Ustadz Jalal. Mohon maaf, doain, masih muda, anak baru 3, istri baru 1. Iya, istri baru 1 ya Pak ya, gitu. Alhamdulillah. Maka dari itu doain Tile supaya sehat, terus doain supaya anak-anak Tile jadi anak-anak soleh terus solehah. Amin ya robbal alamin. Kita semua yang kumpul pada malam hari ini mudah-mudahan disinari cahaya-cahaya Rasulullah, cahaya ilahiyah, sehingga diri kita, keluarga kita, semua kampung ini diberikan oleh Allah taufik hidayah, semangat melaksanakan ibadah. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya pribadi sudah 10:30 lewat ya, takut kemalaman karena masih ada guru kita yang ngisi. Mungkin untuk pengajian lebih dibahas oleh guru kita ya. Mohon maaf, mohon izin saya pribadi kurang lebihnya mohon dimaaf serta dimaklum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.